Saya menantang dia untuk bertemu dengan guru saya. Ya kan? Saya lagi lah anjane kepengen gurumu ketemu Mbak Marcel. Caranya ki gampang, nggak perlu pakai media, kowe ngoceh kono, ngoceh kene. Teleponan, golek janjian gon. Ketemu lah beres sih. Lah apa kudu nang media? Ngomongnya lah kon kepengen eksis, sak gurumu sisan. Pakai alasan. Nasihat buat si RL ya, yang gaya-gayaan, si sayembara saya. Ini nasihat ya buat Sandi Tumewa. Terus aja lu ngintil sama si Firdaus, lumayan lu makan dibayarin, donat dibayarin. Kali aja lu sabu dibayarin. Kan si Firdaus makan bandar. Firdaus ini berkelas sekali. Ngajakin saya makan di tempat yang sangat berkelas. Ya, sing bayari dilem padha kaya aku. Aku lagi dibayari mangan ya tak lem rek sing bayari. Cek seneng wonge. Wis nukokno mangan gak mbok lem. Terus iki Sandi Tumewa iki lapo sih kok melok-melok wis gak payu ta dadi artis. Makanya saiki golek spotlight ngintil karo Firdaus. Mumpung jenenge Firdaus kan lagi naik kan. Padha mbek aku Steve Firdaus. Aku yo golek spotlight. Ben TikTokku follower nambah. Cik aku iso live. Sama-sama memanfaatkan lah. Pintar, gimana caranya biar nggak miskin? Ya sekolah, cari duit, paksain. Di video ini dia ngomong, wong lek miskin kecerdasannya juga minim. Gimana caranya? Ya sekolah, cari duit. Aku setuju. Berarti kan di sini dia ngomong kalau duit itu penting gitu kan. Tapi si gareng belakangnya itu ngomong, tapi bukan ini ya, bukan harta ya dan lain sebagainya. Oh iya, minimnya itu maksudnya minim akhlak, minim kecerdasan. Iki piye ta bocah iki? Gawe komentar dibantah-bantah dhewe. Mau anjen cilikane kaken cubung. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah tadi yang dikatakan oleh rocker Henry Ang yang menampol Sandi Tumiwa serta Firdaus Oyubo. Dan kini nampaknya Sandi Tumiwa serius di dalam perseteruannya dengan Marcel Ladival, dan dia pun menggandeng Firdaus Oyubo sebagai pengacara melaporkan Marcel Ladival atas dugaan Undang-Undang ITE karena pernyataannya menyesatkan. Dan tidak hanya Marcel, Sandi Tumiwa bersama Firdaus Oyubo juga melaporkan Dr. Richard Lee. Berbagai laporan terus saja dilakukan oleh Firdaus dan rekan-rekannya. Nah, berikut ini adalah pernyataan dari Sandi Tumiwa yang mu'alaf, namun kemudian dia belajar ilmu-ilmu seperti debus dan lain-lain, sehingga dalam hal berpendapat dia sangat berseberangan dengan Marcel Ladival. Silakan dengar sendiri, like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Ladival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga dengan tegas dan lugas memastikan, seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat ya, ulama atau siapapun yang melihat jin ya, yang mengaku melihat jin, maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam, itu kata dia. Jadi dipertanyakan syahadatnya. Enggak, dipastikan keluar dari Islam. Dipastikan keluar dari Islam. Itu yang buat Marcel ya, Bang? Ya, nah kata diperhatikan dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandi Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Ladival dan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau ini merasa tersinggung gara-gara ini impactnya menyebar kemana-mana. Ya udah kita laporin aja lah gitu. Jadi laporan baru. Intinya sih biar beredam ya. Jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Kan banyak banget tuh dari kemarin-kemarin kan saya udah ngasih tahu. Saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang
saya gedek banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari itu. Saya langsung berangkat dari Serang, saya langsung sini. Iya. Saya ngelaporin dia. Jadi laporan baru lagi. Gitu. Pasal 27 dengan ancaman hukuman. Karena gini, di atas narkoba. dasarnya kenapa saya melaporkan dari sini Anda Firdaus, satu, saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya. Terus ada orang yang so tahu, mulai yang terkesannya yang paling tahu. Udah gitu menjustifikasi. Dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah loh. Ya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang-orang seperti itu, wajar saya marah. Jadi tadi kayaknya agak sedikit emosi dari simpati ke dari simpati ke Sarah menjadi benci gitu, mungkin bisa dibabarkan. Yang pertama kan saya bilang oknum kan itu. Saya simpati kalau dia melakukan oknum Ya. berusaha membongkar oknum-oknum. Tapi kan di sini ngomong gini, ada 5% yang baik, ya kan? Tapi 5% itu bisa membalikan dari yang 95%. Itu maksudnya. Ya kan mungkin. Jadi kalau kita bilang insya Allah 99%, sisanya 1% Allah, tapi Allah bisa membalikan semuanya. Ngerti maksudnya? Jadi jangan pernah kita bisa kesannya so tahu. Yang mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu Allah. Atau minimal ada rujukan lah dari apa sih, dari Imam Syafi'i atau hadis. Dasarnya itu kita ngomongin tauhid. Tapi kalau ngomong syariat kan sudah lihat di berita kalau diberikan ya. Ya. Sama Gus Sirvan. Jadi Betul. saya memposisikan diri saya seorang pembelajar. Saya nggak mau yang namanya sul adab atau memberitakan memfatwakan atau memberitahukan suatu hal yang saya belum punya hak untuk mengucapkan itu. Ya kan? Walaupun umur saya seberapa nih? Marcel, padahal azimat 4 madhab itu membolehkan untuk hukum azimat, tapi dia melecehkan seolah-olah jadi bahan mainan segala macam. Ini apa? Dan yang paling inti, kenapa kehadiran kami kenapa tetap masih semangat sampai hari ini? Kita kembali ke sejarah Indonesia tahun 90-an akhir dengan adanya kasus pembantaian guru-guru ngaji yang difitnah sebagai dukun santet. Dukun santet ya, bukan dukun yang tidak Dukun tabib. Dukun tabib yang ini dukun sesuai kahin, dengan dukun tarikh kahin. syariat ya. Dukun kahin yang ada di dukun kahin. hadis. Itu adalah ustadz-ustadz yang difitnah seperti itu, akhirnya terjadi pembantaian. Lah, hari ini giringan-giringan masyarakat, giringan si saudara Marcel ini menggiring ke masyarakat seolah benci dengan supranaturalis. Walaupun itu basicnya dari agamis gitu. Dalam hal ini dalam tabib gitu. Ya, termasuk ya dukun santri gitu loh. Termasuk dukun santri gitu. Yang tidak melanggar syariat. Nah, ini khawatirnya kejadian pembantaian ustadz-ustadz di Banyuwangi terulang kembali gitu loh, dengan skala yang lebih luas yaitu nasional. Kalau Banyuwangi kan lokal waktu itu, bisa di cross check sejarah itu tahun 90-an akhir. Nah ini kok pelan-pelan kebencian ini mungkin baru sebatas di sosmed. Nah kalau lama-lama ini bisa, nggak tahu besok-besok kebencian ini mungkin lebih dari tindakan yang fisik atau mudah-mudahan enggak ya, kita antisipasi di sini. Ya, antisipasi kami hindari itu. Menghindari.